Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ushul As-Sunnah, dan untuk kajian ini Anda segmenkan untuk dua hal. Yang pertama mengingat dosa, yang kedua mengingat nikmat dari Allah. Poin yang kedua tadi tidak ada dalam kitab, tetapi Anda ingin memformatkan kajian ini, kajian kitab, sekaligus kecondongan kita lebih ke tazkiyatun nufus, insyaallah ta'ala. Ya, mendekati Ramadan sangat penting bagi kita untuk melakukan takhliyah qabla tahliyah, yaitu melepaskan dosa-dosa sebelum kita berhias di bulan Ramadan. Maka kita mulai dari halaman 130 insyaallah sampai 133 ya pembahasan hari ini, dan akan kita bahas tentang mengingat dosa dan mengingat nikmat dari Allah. Tafadhal iqra. فأمره الله إن شاء عباده وإن شاء غفرنا. Barang siapa yang beriman kepada Muhammad Allah, barang siapa beriman Allah dalam keadaan terus berbuat dosa tanpa bertaubat darinya, yang mana dosa-dosa tersebut mengharuskannya siksa, maka dosanya terserah kepada Allah. Jika dia berkenan, dia menyiksanya, dan jika dia berkenan, dia mengampunnya. Start. Lanjut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang mengerjakannya. Baik. Di sini ada faedah jemaah sekalian. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min adz-dzunub." Siapa yang nanti berjumpa kepada Allah dalam keadaan musir, yaitu melakukan israr. Israr itu terus-menerus dari dzunub, terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus berbuat dosa, ghaira ta'ib. Tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Ya, jadi terus tiap hari itu dosa, dan dosa-dosa tersebut tidak ditaubatkan olehnya. Ya, berbeda halnya dengan orang yang berdosa kemudian dia taubat darinya, besoknya melakukan dosa itu lagi, terus taubat lagi, taubat benar-benar, tapi kemudian syahwatnya semakin besar, ternyata dia lakukan itu lagi, kemudian dia berdosa lagi dan bertaubat lagi. Ini beda. Ini orang yang melakukan dosa, taubat, dosa, taubat, dosa. Adapun orang yang disebut musir minadz-dzunub, orang yang disebut musir minadz-dzunub yaitu orang yang terus-menerus berbuat dosa tanpa adanya taubat dari dirinya.
Nah itu namanya musir minadz-dzunub. Kalau misalnya musir minadz-dzunub, terus-menerus berdosa tanpa taubat, yang mana dosa-dosa tersebut istaujaba bihal uqubah, selazimnya karena dosa tersebut dia mendapatkan hukuman harusnya, ya, baik hukum had maupun hukum selain hukum had. Dosa mencuri hukum had, ya. Dosa ghibah ada lagi, bukan hukum had tapi dosa. Dan ternyata tiap hari melakukan dua hal tersebut. Malingan iya, ghibah juga iya. Dan enggak sempat taubat. Tidak pernah dihukum di dunia. Enggak pernah dipotong tangannya. Dan tidak pernah juga dinasihati oleh temannya, dia tidak pernah taubat dari itu. Harusnya kan orang seperti ini dihukum. Maka kemudian dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa mencuri dan dosa ghibah. Maka kata Imam Ahmad, fa amruhu ilallahi in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafaralah. Maka urusan dia itu nanti di akhirat kita serahkan kepada Allah. Ya, kita tidak memvonis surganya dia atau nerakanya dia. Artinya kalau memang antum mau doakan afdal. Kalau tidak ya sudah gitu loh. Maka itu urusan kehendak Allah Ta'ala, bagaimana Allah nanti menghakiminya. Kalau Allah berkehendak bisa saja Allah mengadabnya, berarti tidak mengampuni dia. Dan kalau Allah berkehendak bisa saja Allah mengampuni dia, gitu loh. Tapi ini bagi orang yang musir minadz-dzunub ghairu taib dari kalangan kaum muslimin. Adapun orang kafir taubatnya gimana ya kawan? Dia taubat, orang kafir taubat dari ghibah. Orang kafir taubat dari ghibah, dapat pahala enggak? Enggak dapat. Serba salah kan? Mau ghibah dosa, mau taubat dari ghibah tetap aja enggak diterima, maksudnya enggak ada pahala dari situ. Ya. Lalu gimana? Udah ghibah aja, tetap aja. Sama kayak orang kafir mau ikut puasa Ramadan. Enggak ikut puasa bakal diazab. Ikut puasa pun enggak ada pahala, tetap kena azab. Enaknya gimana? Ya masuk Islam. Kan gitu ya, enaknya kan gitu ya. Enak, makanya antum tuh enak. Nikmat antum tuh. Kita nih ya, anda juga. Kita puasa kalau betul-betul ikhlas sesuai dengan bagaimana Nabi SAW mencontohkannya, dapat pahala dan berlipat-lipat. Belum lagi komponen amal di dalam puasa itu, baca Quran, nuntut ilmu, zikir, tambah lagi pahala berlipat. Hanya Allah yang bisa menghitungnya. Enggak puasa ya dosa jelas, enggak puasa dosa besar bahkan. Adapun orang kafir puasa enggak puasa tetap aja masirnya ke neraka gitu. Nah, adapun muslim ini mukmin, orang muslim yang beriman tapi ada kefasikan dan memiliki dosa, dia enggak sempat taubat, terus menerus dosa tuh, enggak sempat taubat. Pas dia mati tanpa taubat itu, jangan vonis surganya dia atau nerakanya dia. Karena apa? Urusan dia itu sudah kita serahkan kepada Allah. Ada posibilitas diampuni enggak? Ada. Tapi ada posibilitas juga diazab, gitu ya. Jadi serahkan kepada Allah. Itu akidah muslim, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kadang-kadang di media sosial tuh ada seperti itu. Nih lihat nih calon penghuni neraka. Enggak boleh ngomong gitu. Hatta terhadap orang kafir yang masih hidup. Ini lihat nih calon penghuni neraka. Kenapa enggak boleh ngomong gitu? Karena dia masih hidup. Kita tidak tahu apakah nanti dia dapat hidayah atau enggak tahu. Boleh jadi di akhir hayatnya dia dapat hidayah, kita enggak tahu kan? Maka enggak boleh memvonis orang yang masih hidup apa? Neraka atau surganya, enggak boleh. Kecuali kalau ada dalil yang khusus tentang dia, dan itu tidak ada sekarang. Ada enggak sekarang Abu Lahab? Ada enggak orang bukan Abu Lahab yang tabbat yada Abi Lahab wa tabb, udah wafat itu orang. Ya, sekarang ada orang namanya Abu Lahab misalnya.
oh nih calon ahli nar ini. Enggak, ini beda. Ini Abu Lahab milenial. Ya, beda ini. Abu Lahab di zaman Nabi itu yang dimaksud dalam ayat. Maka kalau ada orang sekarang namanya Abu Lahab, ganti itu orang. Jangan sama menamai anak Abu Lahab itu sama dengan menamai anak Firaun, iblis, ifrit, jin tombang. Itu sama-sama semua tuh. Ya nama-nama nggak bener gitu, nggak boleh. Tapi kalau ternyata ada orang namanya Abu Lahab, ada orang namanya Abu Lahab, dan ternyata dia masuk Islam, nggak bisa kita vonis kemudian, oh ini calon penghuni surga nih. Kalau maksud antum doa, semoga antum calon penghuni surga, nggak apa-apa kalau dia Muslim. Tapi kalau antum memaksudkan dengannya vonis, hati-hati, jangan mendahului Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini. Oke, kenapa kok diserahkan kepada Allah untuk orang berdosa ini? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, enggak Allah ampuni. Sebagian ulama mengatakan syirik yang dalam ayat ini mutlak, baik syirik besar maupun syirik kecil, tidak diampuni dosanya sampai dia bertaubat. Kalau dosa syirik kecil, taubatnya dengan istighfar dan taubat sebagaimana taubatnya dari dosa besar. Kalau dosanya syirik besar, maka ada ya taubat pada umumnya. Taubat dari dosa syirik besarnya. Berbeda dengan kalau misalnya dia dosa keluar dari Islam, murtad misalnya, maka untuk taubatnya harus mengucapkan kedua kalimat syahadat. Ya, atau dosa dengan mengingkari firman Allah ataupun sunnah Nabi SAW dengan maksud mengingkarinya juhudan, maka ini untuk taubatnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Adapun kalau seseorang berbuat syirik besar, ya, maka taubatnya adalah dia betul-betul mengakui dosa tersebut, syirik besar tersebut, dan kembali taubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji tidak akan melakukan syirik besar itu lagi. Begitu ya kawan. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya dalam ayat ini yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik besar kalau dia mati belum taubat. Adapun kalau dosa syirik kecil, maka kata sebagian ulama ada posibilitas diampuni, meskipun belum sempat taubat. Karena kata sebagian ulama, karena dosa syirik kecil itu serupa dengan dosa-dosa lainnya dari dosa besar, yaitu dari segi apa? Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Faham di sini kan? Contoh syirik kecil apa? Riya, bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya. Ya, itu diantara contohnya. Misal seseorang riya, dia memperbagus sholatnya karena ada calon mertua misalnya, supaya dianggap saleh. Riya, ya. Type ini dosa enggak? Dosa apa namanya? Syirik kecil. Besar atau tidak? Besar. Kata sebagian ulama, dosa syirik kecil seperti ini masih ada posibilitas untuk diampuni oleh Allah walaupun dia belum bertaubat. Mungkin kata sebagian ulama. Karena dosa syirik kecil ini tidak bisa disamakan dengan dosa syirik besar, karena dosa syirik besar mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi untuk lebih hati-hatinya, jangan meremehkan dosa syirik kecil. Walaupun sebagian ulama mengatakan mungkin seperti dosa lainnya bisa diampuni. Karena dosa besar juga kadang-kadang bisa diampuni tanpa taubat, beneran. Contoh perempuan yang menolong anjing yang kehausan, tapi menolongnya dengan ikhlas dan dengan effort, dengan usaha benar-benar. Ya, antum jangan bayangkan sumur dulu kayak sumur sekarang pakai timba gitu, enggak. Itu kan perempuan yang yaitu baghiyah, perempuan yang biasa berzina ya. Itu sampai turun ke dalam sumur loh. Dan kemudian naik ke atas sumur sampai menggigit sepatunya. Digigit sepatunya isinya air. Untuk siapa? Untuk si fulan itu. Fulan lagi. Si anjing itu. Ya. Dan Allah Ta'ala mensyukuri amalan ini, orang perempuan yang jelek kelakuannya ini tadinya gitu. Ini dosa besar, zina dosa besar. Tapi Allah ampuni dengan amalan yang seperti itu gitu. Dan itu terserah Allah. Nah, begitu pula wallahu alam dengan syirik kecil.
Tapi untuk ihtiyatnya, hati-hatinya agar kita tidak meremehkan, harus selalu kita istighfar, minta ampun sama Allah atas dosa-dosa baik besar, kecil, dan termasuk dari dosa besar yaitu syirik kecil. Syirik kecil itu kita minta ampun sama Allah dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Walaupun ya namanya manusia ya, apalagi zaman medsos sekarang ya. Zaman medsos sekarang itu saking kebiasaannya ria, jadi nggak sadar gitu loh. Ya, coba misalnya mohon maaf antum rumah dekat dengan tempat pembuangan sampah, gunung TPS misalnya, gunung tapi sampah doang isinya, baunya tuh masya Allah. Walaupun antum 1 kilo dari tempat tersebut tetap kecium. Ada saudara antum ziarah ke rumah antum, ya, kemudian geleng-geleng dia. Antum tanya, kenapa geleng-geleng ke rumah Anda? Dia bilang, komplek antum itu baunya, la'udzubillah min dzalik. Bau apa? Antum nggak ngeh kan? Nggak ngeh. Kenapa? Karena udah bersatu gitu. Ya orang tiap saat antum menciumnya, ya udah melekat, udah nggak berbeda, udah jemu ini hidung gitu untuk menciumnya. Jadi sama aja kayak nggak ada apa-apa. Gitu. Ya zaman media sosial sekarang. Ya, harus kita banyak-banyak istighfar. Baik, jadi seperti itu mengampuni dosa yang selain syirik bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik, lanjut. Wa man laqiyahu min kafirin. Barang siapa berjumpa di Allah dari orang-orang kafir, niscaya misalnya tidak berdunia. Kemudian poin yang berikutnya, hukuman rajam adalah hak bagi siapa yang berzina sedangkan dia telah menikah. Bila mana dia mengaku atau pada waktu dia tersebut. Ya. Baik, untuk dalilnya anak yang bacanya nanti insyaallah. Baik, qala Imam Ahmad wa man laqiya Allah min kafirin 'adzabahu wa lam yaghfir lah. Orang kafir yang berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti di hari akhir, niscaya Allah pasti akan menyiksanya, pasti ini. Pasti Allah akan mengazabnya di hari akhir dan tidak mengampuninya. Dan ini umum, mencakup seluruh orang kafir, mencakup seluruh orang kafir, walaupun di dunia itu memiliki charity dan sedekah yang banyak, walaupun dia mewakafkan rumah yatim piatu, ya, sedekahnya banyak, infaknya banyak, tapi amalannya itu mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Permisalan amalan orang kafir itu, a'maluhum, amalan mereka, seperti butir-butir debu yang ada di atas batu di hari penuh dengan angin-angin. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Enggak ada. Ya, jadi kalau misalnya debu tersebut nempel di atas batu, ya, di atas inilah kayu gini. Ya, dan hari ini hari yang sangat banyak anginnya. Dan memang belakangan ini banyak angin nih. Kira-kira seberapa lama itu bertahan? Hilang langsung debu tersebut. Antum taruh debu di atas batu di tengah angin-angin yang bergejolak, cepat hilangnya. Itulah amal orang kafir. Walaupun banyak. Maka jangan takjub dengan apa? Kebaikan orang-orang kafir selama di atas kekufurannya. Ya. Mungkin takjub secara tabi'i oke, tetapi jangan dilanjutkan sehingga dikhawatirkan ada kekaguman terhadap kekufuran dan perbuatan orang-orang kafir. Contoh, Jepang itu negara mayoritas muslim atau non-muslim? Non-muslim, kafir ya? Ya, baik. Dari pemerintahannya maupun rakyatnya. Yang mengagumkan dari sana apa? Ketepatan waktu, ya, itu ya, masyhur lah ya. Kerapihan sebagian dari selokan mereka, ya enggak? Itu banyak foto-fotonya tuh, ikan koi, ikan emas di comberan. Kalau di Indonesia, antum upayakan gitu sampai linggis ngambang di air juga nggak bakal bisa, ya enggak?
Coba di sekitar rumah antum, got rumah antum bersihin betul-betul. Ya, bersihin sampai bersih banget gitu loh. Got rumah antum, depan rumah antum berapa meter gitu, bersihin betul-betul. Antum balik ke rumah ngambil ikan, udah kotor lagi. Ya alirannya dari mana-mana. Oke lah, antum sepakat satu RW, bersihin semua got. Taruh ikan-ikan, lele, patin, mojair, cupang kalau bisa, ya. Taruh. Umur gotnya berapa kira-kira? Umur gotnya lama insya Allah, tapi ikannya kira-kira berkurang nggak? Insya Allah berkurang. Tenang aja, insya Allah berkurang, bahkan bisa habis. Ya, itu namanya bukan melestarikan, tapi sedekah. Ya, buat para maling. Karena mental kita belum seperti itu. Kemudian lihat tuh orang Jepang tuh. Oke, ini kekaguman tabii karena indahnya. Oke. Cukup sampai situ. Nggak usah dilanjutkan tuh orang Jepang tuh hebat mereka, nggak usah, udah nggak usah. Kenapa begitu? Akan berlanjut kepada apa? Kepada keagamaan mereka, kehidupan mereka, akan mulai kita niru-niru. Ya, itu yang bagus loh ya. Lah sekarang sebagian orang, terutama perempuan, sukanya Korea, drakor, Dracula Korea, ya, suka mah itu. Laki-lakinya, antum lihat coba boyband atau pemeran film di film-film tersebut, itu adalah apa ya? Bencongisasi, ya, pembencongan itu, ya. Jarang ada artis, aktor Korea jenggotan kayak Syekhul Islam gitu, nggak ada. Rata-rata belaganya tuh kayak apa? Banci aja kalah sama mereka. Nyanyi apa lenggak-lenggok. Ini nih apa ya? Dibilang cewek bukan, cowok juga kok kayak gini. Banci juga enggak gini-gini amat. Dan na'udzubillah min dzalik. Memang putih dia sampai kemudian ummahat, akhwat, jilbaber. Wah, teriak-teriak. Kenapa anti teriak-teriak? Kena azab kubur atau apa? Kok teriak-teriak? Ngelihat apa? Aktor-aktor yang sebenarnya enggak ada wibawanya. Coba antum ahlus sunnah ya. Jenggotan, cingkrangan ya. Ya jadi jual masya Allah apa ya, jenggotan, pakai baju kurta gitu kan. Terus cingkrangan ya kan, betisnya kelihatan betis orang-orang sawah tuh ya. Jalan. Ya. Kemudian ketemu aktor Korea. Antum pandangin aja mukanya. Malu dia ngeliat antum. Kenapa? Iya, karena ini akhwat nih kayaknya nih. Malu ngeliat antum. Antum ikhwan. Apa? Ya, mau saya jadiin kedua kamu. Gituin. Nah. Ini apa seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang dikagumi dari mereka itu loh? Ini kekaguman tabi'ah tidak masuk. Ya, apa yang dikagumi dari itu? Maka kadang-kadang kita orang-orang yang suka dengan seperti ini tuh seperti kehilangan akal gitu loh. Apa yang dikagumi prestasi mereka? Oh, suaranya bagus Ustaz, masya Allah, Misharir Rashid, Abdurrahman As-Sudais, para ulama, para masyayikh, qurra, mereka jauh lebih afdal suaranya. Jauh lebih afdal. Bahkan sebagian dari orang barat itu mereka kadang membuat video-video expression tentang azannya orang muslim, tentang bacaan Qurannya orang muslim. Lah ini kita sebagian muslim pakai jilbab lagi. Ngelihat aktor Korea siapa namanya, ya mungkin nggak tahu, nggak ada yang tahu namanya. Nggak tahu, Anda sama sekali nggak tahu nama-nama mereka. Satu pun Anda nggak tahu. Siapa nama mereka? Kong kali kong, misalnya. Aduh, pokoknya ya Allah musta'an. Ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW gitu. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. La haula wala quwwata illa billah. Ini fitnah yang menimpa kaum muslimin sebagiannya ya, enggak semuanya, maka kita nasihati supaya berhenti dari itu semua. Karena mereka orang-orang kafir. Bahkan yang masuk Islam enggak boleh lagi main seperti itu, yaitu drama-dramaan, boybandan enggak. Masuk Islam nuntut ilmu, beramal soleh. Nuntut ilmu, beramal soleh itu.
Gak usah lagi main seperti itu. Kalau mau masuk Islam, ya, dan hindari popularitas karena kekoreaannya. Taib, wa man laqiyahu min kafirin 'adzabahu wa lam yaghfir lah. Jadi kita jangan kekaguman kita itu terhadap sesuatu yang Allah berikan pada mereka itu jangan berlanjut keluar dari koridor kekaguman tabi'ah kepada mungkin kebaikan, ketertiban dan akhlak. Dah cukup, selesai dah, cukup. Bahkan nggak perlu dibicarakan lagi. Karena pada hakikatnya Islam ini memiliki izzah dan kewibawaan dari segi ilmu, pengetahuan dan manhaj. Maka kita sebenarnya nggak perlu, antum wajib nggak kagum sama kerapihan negeri Jepang, nggak wajib. Kita bisa sebenarnya, cuma memang mindset kita yang belum ditata. Cara bisa insyaallah. Kemudian menuju masalah ar-rajm. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, war-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsina. Hukuman rajam itu hak, harus ditunaikan bagi orang yang berzina dan dia telah muhsan, yaitu telah menikah. Maksudnya telah menikah ini, dia telah melakukan pernikahan syar'i. Dia telah melakukan pernikahan syar'i, maka dia akan dirajam kalau dia berzina. Begitu. Kalau ada bujang belum nikah secara syar'i, dia berzina, maka ini namanya ghairu muhsan, dicambuk dia nanti. Tapi kalau misalnya sudah pernah menikah secara syar'i kemudian berzina, maka dia akan dirajam sampai tewas, dilempar-lempar pakai batu. Idza i'tarafa, tapi kapan dirajamnya? Kalau dua hal. Idza i'tarafa, kalau dia mengaku betul-betul. Dan mengakunya itu bukan ke orang awam, mengakunya ke ulil amri yang memang di bidang penghukuman. Gitu loh. Nah kalau misalnya ada orang awam nih, tetangga ngomong sama antum, Mas, antum kan jenggotan, masya Allah, jenggotan cingkrang kelihatan soleh, mata teduh, masya Allah, mata sayu gitu, ya karena kurang dinafkahi, ya gitu. Nah kemudian ada tetangga bilang sama antum, Mas, saya memelihara sebuah dosa, nggak bisa saya tahan ini, saya merasa bersalah terus. Ada apa? Jadi begini, saya pernah berzina. Itu misalnya cerita gitu ya. Dan ternyata dalam Islam saya pelajari, ternyata dalam Islam hukuman perzinahan yang seorang sudah menikah secara syar'i itu adalah dirajam. Sampai sekarang mas saya belum pernah dirajam. Antum kira-kira mauqif antum gimana? Ya kebetulan nih udah lama gua nggak ingin orang, ya. Antum rajam dia kemudian? Enggak. Bahkan yang seperti nggak boleh, dia nggak boleh ngomong sama orang lain, nggak boleh. Buat apa ngaku ke orang kalau misalnya kita pernah berzina? Nggak boleh. Jangan ngelapor ke orang, kecuali kalau dia mau taubat betul-betul, ngelapornya ke waliul amri di bidang ini, di bidang yang mentanfidz penghukuman ini. Misalnya, ya apa? Kita nggak ada di Indonesia belum. Apa di Indonesia? Apa di bidang apa? Gak ada, malah kadang-kadang didukung malah. Gimana? Ya, apa yang lebih dekat deh, lebih dekat apa? Kepolisian mungkin? Saya nggak tahu juga. Terus kalau misalnya lapor, emang lu doang dibilang gitu sama dia. Misalnya ada penertiban hukum syariat gitu. Jakarta bersyariat, ya. Jakarta bersyariat. Secara resmi pemerintah membuat itu misalnya. Nah di situ lapor ya kepada orang-orang yang di bidangnya. Saya melaporkan bahwa saya telah berzina gini. Ya, ini kejadian yang mungkin tidak pernah terjadi memang, tapi ya kalau misalnya gitu. Karena di zaman Nabi pernah beberapa dari sahabat melaporkan dirinya sendiri karena pengen taubat, karena menyesal. Begitu, maka dilakukanlah rajam. Tapi kalau misalnya bukan ulil amri yang di bidang tersebut, ya nggak nyambung. Contoh, lapornya ke Menhankam, Pertahanan dan Keamanan, ya nggak nyambung. Itu bukan urusan saya. Lapornya ke Menteri Keuangan, ya nggak nyambung. Nggak gitu ya.
Nah, kalaupun sekarang itu terjadi, misalnya ada tadi tetangga ngapor, nggak boleh. Keep, simpan baik-baik. Jangan disebarkan fitnah ini. Dah selesai. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, muskilahnya kan kadang-kadang kalau udah kayak gitu, nanti pihak perempuan, keluarga perempuan nggak terima. Harus tanggung jawab, gitu kata pihak keluarga perempuan. Karena putri mereka telah dizinahi. Apalagi kalau perutnya sudah membesar. Ini anak siapa? Itu kan marah babenya. Ini anak siapa ini? Siapa yang telah menghamili kamu? Anaknya kira-kira ngaku nggak siapa? Biasanya gimana? Kira-kira ngaku nggak? Apa nunggu lahir dulu terus tolong nanti tanya aja sama anaknya? Fulan pak, disamperin fulannya. Tanggung jawab kamu. Baik. Dalam syariat kalau sudah terjadi seperti ini, apakah pihak laki-laki yang berzina tersebut wajib bertanggung jawab untuk menikahinya? Tidak. Enggak wajib. Enggak wajib. Bahkan secara hukum tidak boleh menikahinya kecuali kalau keduanya telah taubat. Begitu. Maka yang terjadi di belakangan, bukan belakangan, di Indonesia ini kadang-kadang harus tanggung jawab. Akhirnya laki-laki ya terpaksa daripada dibilang nggak bertanggung jawab gitu kan. Akhirnya menikahinya dengan keterpaksaan. Banyak yang seperti itu. Kasihan ya. Jadi hukum rajam bagi siapa yang berzina dan dia telah menikah. Kalau dia ngaku ke walil amri yang di bidangnya atau terdapat bukti atasnya dengan 4 saksi. Baik. Lanjut di perkataan Imam Ahmad, wa qad rajama Rasulullah SAW. Kemudian Allah akan pada poin berikutnya Rasulullah SAW. Kemudian pada poin berikutnya waqad rajam dari Rasulullah. Rasulullah telah melaksanakan kebahagiaan. Kemudian juga demikian pula para pemimpin yang terus telah melaksanakan kebahagiaan. Baik, ya hukum rajam Rasulullah pernah melakukan dan juga sebagian dari khalifah. Di antaranya Ibnu Abbas telah berkata Umar bin Khattab sedang beliau dalam keadaan duduk di atas mimbarnya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan dia menurunkan Al-Quran kepadanya dan di antara yang diturunkan kepadanya adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, menyadarinya, memahaminya. Rasulullah telah melaksanakan hukum rajam dan kita juga melaksanakan hukum rajam sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Aku takut jika manusia telah melalui waktu yang panjang dari zaman ke kemudian akan ada seseorang yang mengatakan kami tidak mendapatkan ayat rajam di dalam kitab Allah. Ini persis dengan kelakuan Yahudi. Yahudi di kitab Taurat mereka ada ayat rajam. Ya, tapi kemudian disembunyikan oleh mereka. Nah, sebagian dari orang-orang sekarang, apalagi dai-dai politik, itu kadang-kadang menyembunyikan sebagian ayat dan sebagian hadis Nabi SAW untuk melegalisir syahwat dari orang-orang yang menyumpelkan uang ke mulut dai-dai ini. Supaya apa? Supaya hukum bisa berubah. Supaya hukum sesuai dengan hawa nafsu politik tertentu atau kekuasaan tertentu. Maka mereka memolitisir dan memelintir dalil hukum dan kebijakan. Hanya karena apa? Hanya karena thamanan qalila wa yashtaruna bi ayati thamanan wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian membeli harga, memberi benda yang kecil yaitu dunia dengan ayat-ayatku. Begitu. Ya, sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan satu kewajiban yang telah Allah turunkan. Sesungguhnya ayat rajam di kitab Allah merupakan hak bagi siapa yang berzina bila ia telah muhsan, telah menikah. Dari kaum laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan juga bisa mendapatkan hukuman rajam bila telah ada bukti atau hamil atau dengan pengakuan. Sekarang kalau misalnya ada perempuan hamil ya, ditanya, siapa ini bapaknya? Siapa pelakunya? Perempuan ini bilang, enggak, ini adalah ruh yang Allah tiupkan oleh malaikat di ini perempuan. Nama kamu siapa? Nama saya Maryam. Ini mau menyerupai dengan ibunya Nabi Isa. Enggak kita percaya. Harus dicari siapa ini. Tapi kalau belum terangkat perkara ini ke waliul amri,
maka sebaiknya ditutup. Sebaiknya ditutup. Jangan diproklamirkan fulan telah berzina dengan fulan. Nah, jangan. Tutup masalahnya. Jangan disebarkan karena ini dikhawatirkan masuk ke dalam ayat dalam surat An-Nur, ya, dilarangnya antasyi'al fahishah, yaitu kabar-kabar keji, kabar-kabar kotor itu bersebaran di antara orang-orang. Jadi hati-hati. Kalau kita mendengar ada teman kita, baik teman ngaji, panitia kajian, ustaz atau siapapun, yang ada selentingan kabar negatif tentang mereka, baik dari segi perzinahan, dari segi ya itulah ya, dari segi yang seperti itu, kan yang bicara hal seperti itu, maka jangan disebarkan kecuali kalau memang sudah terlalu parah dan merugikan banyak orang. Jangan disebarkan. Baru dapat sunyian, tahu nggak tuh fulan gini, tahu sama fulana, nggak usah disebarin. Haram. Ya, baik yang memang antum merasa benar kayak gitu kabarnya, atau yang baru selentingan, jangan disebarkan. Tutup, ya, tutup. Atau dengan pengakuan. Baik. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini walaupun sebentar lagi Isya, ada sedikit, atau sudah Isya mungkin. Menit lagi. Sebagaimana perkataan Umar bin Al-Khattab yang masyhur, ikhwas sekalian, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Hitunglah dosa-dosa diri kalian sebelum kalian dihitung nanti di hari akhir. Dan timbanglah diri kalian sebelum amalan kalian ditimbang. Wa tazayyanu, dan berhiaslah kalian untuk hari di mana dihamparkannya catatan-catatan amal. Sekarang berhiaslah. Tapi berhiasan dengan apa? Bil amali salih wat taqwa, dengan amalan saleh dan takwa. Dan ikhwah di sini ya, belakangan ada yang ada motivator bilang apa ya? Jangan lama-lama miskin. Apa ya, ngomong apa ya? Jangan lama-lama miskin, kasihan keluarga. Kemudian ada juga perkataan, kenapa masih miskin aja? Karena jarang sedekah. Ya, dan kemudian netizen itu banyak yang menggugat perkataan itu. Dan ada satu sisi perkataannya ada benarnya itu loh. Tapi pembahasannya salah. Dan ini diterbitkan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu tentang agama. Ya. Motivator itu bukan orang alim. Bahkan sebagian motivator itu hanya menjual air liur. Iya, dan retorika belaka, nggak ada ilmu. Ya mungkin ilmu psikologis mungkin, atau sosiologi. Tapi ketika di blending dengan ilmu agama, nggak paham bahasa Arab, nggak paham usul fikih, kemudian ngomong agama, ini jadinya nih ngawur jadinya. Karena mafhum dari kalimat mereka, ya jangan miskin, jangan lama-lama miskin, kasihan keluarga. Baik. Apakah orang kalau udah kaya nggak kasihan keluarganya? Kita lihat banyak orang kaya yang keluarganya lebih miskin, lebih kasihan daripada keluarga orang miskin. Antum ketika melihat ada anak-anak yang kurang adab tapi kaya, mana yang lebih antum dekati dan banggakan? Dengan anak-anak dari orang-orang miskin tapi berakhlak? Mesti antum lebih ke yang berakhlak. Ya. Ini karena sebagian dari orang memizankan sedekah dan kebahagiaan di mizan kekayaan dunia, dan ini salah. Ketika seseorang muhasabah, dia akan melihat harta-harta ini banyak hisabnya, banyak pertanggungjawabannya. Ya. Ini azan atau muqaddimah semua azan ini? Azan kali ya? Tapi kita cukup insyaallah ba'da isya kita lanjut باذنillah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Untuk ba'da Isya ini kita insyaallah akan membahas zikrun ni'mah namanya. Zikrun ni'mah itu mengingat atau menyebut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innal insana lazalumun kafar." Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin menghimpunnya. Kemudian Allah Subhanahu wa sebutkan karakter manusia pada umumnya, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu zalum, sering berbuat zalim. Kafar, sering kufur nikmat. Ya, jadi hati-hati. Ini karakter yang banyak manusia itu merujuk pada kedua ini, yaitu zalum, sering berlaku zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menggunakan nikmat ini pada seharusnya, pada semestinya. Ini zalum. Dan orang yang zalim itu biasanya mendapatkan kenikmatan, yang disebut zalum. Kemudian setelah kafar, tidak mengakui, kufur nikmat. Maka menyebut atau mengingat nikmat Allah itu diantara ibadah, yang kerap kali tidak disadari atau diperhatikan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah 231, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Jadi sini wadhkuru, zikirlah, sebutlah, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Sebutlah nikmat Allah atas kalian. Ini perintah dari Allah untuk mengingat nikmat Allah Ta'ala. Dan ini syariat ada pada zaman Nabi Muhammad dan ada pada zaman sejak Nabi Musa alaihissalam. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan juga sebelumnya. Allah Ta'ala berkata, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku Bani Israel, ingatlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian. Idh anjakum min ali Fir'aun." Ketika Allah Ta'ala telah meloloskan kalian dari bala tentaranya Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Mereka mengadab kalian, menyiksa kalian dengan seberat-berat siksaan. Wa yudhabbihuna abna'akum. Mereka telah menyembelih putra-putra bayi kalian, itu bayi laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup-hidup bayi perempuan kalian. Ya, disuruh mengingat nikmat Allah Ta'ala. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab atau dalam tafsir beliau terhadap ayat Al-Baqarah 231 tadi, wa dzikru yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan qalbu, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Zikir yang maksudnya zikrun ni'mah, menyebut atau mengingat nikmat dengan qalbu, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Fa dzikruha bil lisan an taqul an'ama Allahu 'alayya bikadza. Zikrun ni'mah dengan lisan, menyebut kenikmatan dengan lisan itu dengan cara engkau berkata, Allah telah memberikan nikmat, dicerita. Apa ceritanya gitu? Nikmat Allah atas antum. Dan nikmat di sini nikmat yang maksud nikmat dalam koridor yang mubah atau mustahab atau bahkan wajib. Adapun nikmat dalam koridor haram, maka ini bukan nikmat yang dimaksud di sini. Bahkan ini adalah bala, musibah. Ya. Tadi malam enak makan babi. Nah, ini enggak, ini bukan nikmat. Emang situnya aja yang pengen maksiat. Tapi nikmat di sini dalam koridor mubah. Boleh hal yang diperbolehkan dalam syariat, atau dianjurkan dalam syariat, atau diwajibkan dalam syariat.
Tolong siapkan apa kisah nikmat yang Allah berikan pada antum deh. Ana pengen nanti ada 2 orang yang menceritakan dengan singkat nikmat yang Allah berikan padanya, entah hari ini atau sebelumnya. Bukan hari esok, antum nggak tahu besok ngapain, ya. Yang pernah, yang antum ingat. Nah, ana minta nanti 2 ikhwan yang tolong sebutkan, ada speakernya nanti. Dan insya Allah ana kasih sedikit oleh-oleh kecil ya buat beliau-beliau ini. Tolong disiapkan ya. Yang mau ya, yang berani tunjuk tangan. Nanti tapinya. Ya. Tapi jangan terlalu singkat. Set, anda alhamdulillah nih kenikmatan Allah berikan, anda bisa nafas, Tad. Udah selesai gitu. Ya emang situ doang ya. Nikmat yang khusus yang mungkin suatu cerita atau kisah yang antum sering dengan mengingatnya itu hati antum melembut, apa kira-kira gitu loh. Apa kira-kira? Ya. Siapkan. Nanti 2 orang aja. Baik, jadi nikmat dengan qalbu, dengan lisan tadi menceritakan. Bahkan itu ada anjurannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits." Adapun tentang nikmat yang Allah berikan padamu, maka ceritakan itu. Tetapi walaupun ayat ini seolah mutlak tetapi muqayyad, yaitu ketika tidak dikhawatirkan dengannya ada fitnah. Kalau antum khawatir dengan menceritakan nikmat ini ada fitnah, baik fitnah pada diri antum berupa ujub, takabur, maka jangan ceritakan. Atau fitnah ini menimpa orang yang mendengar atau membacanya, nggak usah diceritakan. Termasuk nikmat memiliki suami yang ganteng, baik, kaya, rajin menafkahi, bukan rajin sedekah, rajin menafkahi. Wah, pokoknya setia, loyal, senyumannya itu membuat lumer hari-hari. Ya, Masya Allah. Ya, itu ummahat yang mendapatkan suami seperti itu, Masya Allah, disinilah jannahku gitu, disinilah surgaku, surga duniaku. Setiap hari postingan kebahagiaan, ya. Setiap tahun ada wedding anniversary, ya, perayaan hari pernikahan. Selalu di media sosial, diposting. Sudah sekian lama aku mengenalmu. Ya, pokoknya bait-bait puisi yang sebenarnya orang pengen muntah tapi pengen juga seperti itu. Ini membuat fitnah di rumah tangga orang sebenarnya. Karena ketika memamerkan bojone, ya, maka perempuan-perempuan lain maksudnya yang udah punya suami tapi suaminya geratakan, suaminya waduh. Wah, beruntung ya dia ya punya suami kayak gitu, ya. Saya tuh kalau ketemu suami saya itu sama rasanya kayak ketemu kecoa dapur, sebel. Ya, misalnya. Akhirnya berandai-andai, berangan-angan, coba kalau suami saya kayak dia, kayak suami dia. Ayo. Jadi fitnah buat rumah tangga orang lain. Begitu, jadi fitnah. Dan orang-orang yang menceritakan ini setiap hari di media sosial akan berdalil dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Iya, betul itu dalil, tetapi sikap Anda salah. Kalau ini berpotensi membuat fitnah pada orang lain, jangan. Jangan cerita. Jangan cerita. Ibu-ibu biasa kayak gini nih. Ya, cerita tentang suaminya, dia mau disusul diumbar, suami ganteng lah, kaya lah, loyal lah, royal lah, murah senyum lah. Kemudian di inbox sama akhwat lain, afwan apakah ada buka pendaftaran? Ya, kira-kira kalau di itu langsung mencak-mencak nggak tuh hati yang sering ceritain tentang suaminya? Marah, maksud anti apa? Masa nggak tahu gitu. Sharing lah, sharing is caring, ya. Gitu kan, pedulilah sama kami yang belum nikah. Udah langsung diblokir, ya. Fitnah buat perempuan lain, fitnah buat yang jomblowati, pengen juga buat ini. Tapi giliran pendaftaran nggak dibolehin. Ini berarti selama ini buat apa? Selama ini buat pamer. Ketahuilah orang yang cuma buat pamer itu tidak disebut bersyukur. Enggak.
pamer sama syukur tuh beda. Walaupun lafal pamer itu lafal syukur. Alhamdulillah. Ya. Sungguh-sungguh dia. Kalimatnya tuh dipuitisin supaya seolah-olah dia orang yang paling bersyukur di sejagat raya. Alhamdulillah ini keluarga besarku. Ya. Masya Allah. Disebutin nama-namanya. Ya. Baju-bajunya, pakaiannya, kemewahannya, mobil-mobilnya, rumah-rumahnya, ubin-ubinnya difoto. Makanannya, cookiesnya, bentuk cookiesnya ada yang beruang, ada yang monyet, ketek, semuanya dipamerin semuanya. Perhiasannya, anting-antingnya, masya Allah. Inilah berkat kerja hasil suamiku, masya Allah. Ya, gila disuruh sharing nggak mau. Ya, disuruh sharing nggak mau. Maunya di like doang, di like sama di komen, di share nggak mau suaminya. Ini pamer, bukan syukur. Belum tentu syukur nikmat. Pamer. Nah, kemudian syukur dengan apa tadi? Dengan lisan. Kemudian ada syukur dengan apa? Dengan qalbu. Ini penting. Asasnya syukur di qalbu dulu, ikhwan. Bagaimana syukur di qalbu? Disebut begini. Asyukru bil qalb, yaitu dengan apa? Dzikrun ni'mah bil qalb. Menyebut kenikmatan dan mengingatnya di qalbu adalah antastahdiraha bi qalbika. Mu'tarifan bi annaha ni'matun min Allah. Engkau menghadirkan gambaran kenikmatan tersebut dengan qalbumu, digambarkan, diingat. Tapi ingatnya bukan ingat doang, melainkan mu'tarifan, mengakui benar-benar bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah. Ini apa? Poin kedua ini yang kadang-kala orang tuh hilang darinya gitu loh. Jadi cuma ingat doang. Istihdar nikmah di qalbu doang, menghadirkan gambar kenikmatan di qalbu. Tapi poin keduanya itu mengakui itu dari Allah, itu yang sering hilang dari hamba Allah ini. Banyak dari kita tuh sering hilang. Makanya banyak dari orang Indonesia itu ngomong apa ya, menisbatkan dengan lisan nikmat ini dari Allah itu berat dan kayak itu sungkan gitu. Enggak banyak gitu loh, enggak banyak. Ya, karena apa? Karena poin kedua ini hilang, seringkali hilang. Cuman ingat nikmat doang, tapi enggak begitu ngakui bahwa saya ini tuh murni dari Allah, bukan dari saya. Ya, yang punya ilmu tinggi misalnya. Iya, saya tahu ini nikmat, tapi enggak pengakuan itu bahwa saya ini semua dari Allah murni, itu enggak kena. Akhirnya jadi apa? Iya, seolah-olah bersyukur tapi sebenarnya ujub, bisa seperti itu. Zikrun ni'mah bil qalbi itu penting, ikhwan. Sering hadirkan pas antum lagi salat. Lebih afdal lagi kalau antum faham makna bacaan imam. Antum refleksikan di hidup antum. Wah, itu nikmat banget ya, Masya Allah, nikmat banget. Antum refleksikan di hidup antum. Kenikmatan yang Allah telah berikan kepada antum. Keselamatan yang Allah berikan kepada antum. Ya. Kemudian ikhwan, wa dzikruha bil jawarih. Menyebut zikrun ni'mah dengan anggota tubuh dengan cara apa? An ta'mala bi ta'atillah wa an yura atharu ni'matihi 'alaika. Ya, menyebut nikmat dengan anggota tubuh dengan cara apa? Engkau beramal dengan bertaat pada Allah, beramal itu taat pada Allah dengan nikmat tersebut. Itu namanya menyebut kenikmatan, termasuk syukur juga. Ya, nikmat mobil dilakukan untuk sebagai ketaatan pada Allah. Misalnya mobilnya ini buat dagang, ya, buat dagang. Iya, buat dagang. Maksudnya bawa untuk ngangkut dagangan dia, ngantar dagangan misalnya, atau motor nikmat, motor. Ngantar dagangan. Iya, ini termasuk zikrun ni'mah dan syukur ni'mah. Karena berdagang atau usaha kalau diniatkan taat pada Allah, taat itu ibadah. Kemudian juga wa an yura atharu ni'matihi 'alaik, yaitu nikmat tersebut itu kelihatan di anggota tubuh antum. Nah, ini di antara contoh ya, di antara contoh. Antum diberikan oleh seorang yang Allah mencintai, yang dia mencintai antum karena Allah. Misalnya antum dikasih baju, misalnya baju, ya, baju. Antum dikasih baju. Antum dikasih baju batik, ya, misalnya, dan antum nggak suka. Ya, antum nggak suka. Maksudnya antum nggak biasa pakai baju batik, ya. Tapi antum pengen merealisasikan ini, ya.
maka yang afdol adalah antum pakai itu baju batik. Terutama ketika antum pakai di occasion atau di pertemuan yang mana orang yang memberi itu ada juga di sana. Paham gak maksud anak? Nah, sehingga orang itu, wah alhamdulillah yang anak berikan dipakai sama dia. Seneng gak kira-kira itu orang? Seneng. Ya, ya nggak wajib juga sih, ini nggak wajib. Cuman kalau antum mau lebih afdol, lakukan seperti itu ya. Sebagian dari kita tuh guys ya, ini kan baju dikasih, ini pakaian dikasih sama fulan, jangan pakai pas ada fulan lah, malu. Ini kan saya dikasih sama dia. Kok mikirnya gitu loh? Jangan mikir kayak gitu. Pakai, pakai. Ya, dikasih buku sama ustadznya, buku kajian, Syarah Ushul Sunnah, fadhal buat itu. Besoknya nggak pernah ikut kajian. Ini di mana-mana ini mah. Ini bikin mangkel, tapi ya udahlah biarin aja. Ada yang seperti itu ada, tapi coba kalau misalnya antum dikasih Ushul Sunnah, fadhal ini buat antum. Ustadznya bagi 20 kitab. Wah, pada berebutan tuh. Berebutannya iya, hadirnya besok belum tentu. Ya berebutan. Besok kalau antum mau betul-betul zikrun ni'mah, datang kajian lagi rutinan ini, kemudian datang paling depan sambil buku terpampang, dilihat ustadznya. Ustadznya senang, antum juga senang, telah bersyukur seperti ini zikrun ni'mah. Ini diantara contohnya. Iya, tapi jangan lebay ya. Terus sengaja di situ terus sambil baca kayak gini. Lihat nih bukan dari antum saya tersinggung nanti. Zikrun ni'mah bil jawarih, dengan anggota tubuh. Nah itu termasuk ya. Jadi amalkan itu ikhwan sekalian. Jangan gengsi untuk menyebut kenikmatan. Dan di antara ibadah juga ikhwan dengan zikrun ni'mah nih, antum ngumpul sama ikhwan lain. Jangan ngumpul sama ikhwan ngomongin poligami terus ngomongin itu. Paling itu bukan zikrun ni'mah. Itu kasih tak sampai. Ya itu kan zikrun ni'mah. Itu zikru resah. Jadi menyebut keresahan diri gitu yang enggak tahu tersumbat selama ini. Mumpung ketemu ikhwah satu aliran lah. Kebongkar semuanya. Wah, enggak zikrun ni'mah. Masya Allah. Kayak misalnya sebagian sahabat Nabi seperti itu. Dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, tafsir Tahrir wa Tanwir karya At-Tahir bin Ashur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Beliau menyebutkan beberapa hikayat tentang beberapa sahabat. Sampai sebagian sahabat bilang, Masya Allah ketika ngumpul nih, alhamdulillah tadi malam ngumpul bertiga berlima gitu. Tak terima, Masya Allah, ana merasakan sejuk banget sholat tahajud tadi malam. Itu sebagian sahabat kayak gitu, tapi ngomongnya sama apa? Orang yang dipercaya, bukan sama semua orang gitu, enggak orang percaya. Kalau sama semua orang jadi fitnah nanti, pamer aja lo gitu. Iya. Kalau sama teman-teman yang terdekat gitu, Masya Allah tadi malam Allah memberikan hidayah buat sholat tahajud, kemudian nikmat banget, nggak kayak malam biasanya. Ini nikmat, menyebutkan nikmat, ini ibadah, bagus, nggak apa-apa, dan nggak hancur amalannya insya Allah. Coba di antara kita kayak gitu, bertiga, berempat, berlima, antar panitia kajian, Masya Allah ya, kajian malam ini Masya Allah nikmat banget misalnya ya. Atau antara antum ikhwan habis kajian mungkin ngobrol dulu berdua di warung percel ayam ya. Atau bertiga, ayo makan-makan dulu yuk, anak traktir. Terus cerita, antum apa akhi belakangan ini dapat apa nikmat dari Allah. Jangan, kita ini kebiasaan apa? Kalau enggak poligami, kalau kesah hal-hal lain. Aduh, kemarin susah emang orang zaman sekarang ngeluh. Nikmat yang dizahirkan Allah suka kok ketika nikmat yang Allah berikan itu ditampakkan. Alhamdulillah kemarin anak saya lahir gini sehat dan seterusnya, ini sembuh, ini sudah seterusnya. Yang positif ya. Dan saya minta ada satu atau dua dari ikhwan, tolong ceritakan nikmat walaupun simpel, tapi jangan kebangetan simpelnya, yang Allah berikan ke antum. Tapi nikmat, cerita hikayat nikmat yang tidak membuat jemaah terfitnah dengannya. Sok silakan. Insyaallah ada sedikit oleh-oleh kecil dari ana. Ayo. Enggak ada yang mau. Padahal ada nih di belakang tuh ada. Ayo fadhal pakai ini. Pakai mic biar manusia dan jin mendengarnya.
Jangan bilang alhamdulillah Ustadz, Anda dapat nikmat penglihatan, pendengaran, itu semua dapat, Enggak cuma antum. Enggak cerita tentang khas antum aja. Fadhal, semuanya, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Satu pegang, satu tempelin di masker. Antum Gojek, itu Gojek ya? Itu masker Gojek, Mas. Masker Gojek itu. Oh, Masya Allah. Udah tersebutkan kenikmatan itu, udah tersebutkan. Fadhal. Nikmatnya apa? Fadhal. Masya Allah. Dulunya Katolik. Kafir apa dulu nih? Katolik, Kristen. Oh, taib. Yang agak keras suaranya. Masya Allah. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh memberikan harta yang kita miliki untuk digunakan seolah-olah kita untuk mensyirikan Allah. Bisa kameranya bisa di fokus ke sana nggak? Bisa nggak kamera? Alwi mana Alwi? Bisa nggak kamera fokus ke beliau? Kau bisa depan mukanya langsung. Nggak tersinggung ya, bercanda sih. Wah, Masya Allah. Nggak apa-apa ya, nggak ada yang lihat kok, nggak ada viewersnya, nggak ada. Jadi masuk Islam, kemudian Ustadz yang dahulu bilang apa? Bahwasanya seorang muslim itu dilarang kalau dia tahu bahwasanya harta yang tinggal pada orang lain digunakan untuk acara syirik. Lalu saat itu kan kita kan sebagai anak masih berbakti pada orang tua. Dan orang itu seperti ini kan memberikan uang kepada orang tua. Di saat itu kan kebiasaan dan ada keluarga saya kan sebagai orang tua adalah seperti membakar-bakar itu buat leluhur. Oh iya. Dan saya nggak pernah jatuh tersebut. Oh, Masya Allah. Lalu saya dihakimi di saat itu. Sama keluarga. Datang kakak saya dan juga istrinya. Kakak saya muslim, kafir, istrinya muslim. Wah, nggak bisa itu. Tapi udah urusan dia. Terus. Lalu karena bahwasannya ini dari kakak saya dulu yang kafir, bahwasannya jangan berlaku demikian pada orang tua. Karena usaha aku, pasti saya benar. Kalau saya salah, saya pulang sama orang mobil sekolah saja. Maksudnya kecelakaan orang lainnya. Itu ketika itu antum ngomong seperti itu. Kakak saya tidak seperti itu. Kalau saya salah, saya tidak. Kakak antum yang non muslim itu, kafir itu. Iya. Apa berikutnya orang tua gitu. Jadi saya nggak saja kalau berusaha tahu gitu. Kalau saya salah, saya pulang nanti kalau mobil kecelakaan. Lalu dalam hati saya tak perlu bisa cara apa, tapi dia juga tidak terlalu dalam kita kayak itu. Lalu datang pakai pak saya yang muslim dan berkata bahwasanya sebagai orang Islam jangan terlalu munafik. Sebagai orang Islam apa? Jangan terlalu fanatik. Sebagai orang Islam itu munafik. Jangan terlalu fanatik. Tapi maksudnya mengkritik antum ini. Karena cuma bisa terbiar. Namun masyarakatnya berproses dunia. Tiba-tiba motor kakak anda mobil. Kena omongannya sendiri itu. Itu kakak antum. Ditabrak. Bukan kakak, tapi motornya. Motornya doang ditabrak mobil orang tetangga. Oh, motornya doang. Orangnya enggak atau belum? Atau ini kakak kandung ini. Oh, Masya Allah. Ya, semoga dapat hidayah lah. Nah, saat itu bagaimana merasakan beberapa nikmatnya orang-orang. Masya Allah. Ya. Dua anak kaki orang dan Allah bukan dengan suatu yang sangat nikmat dari masa dosanya Allah maha benar. Masya Allah ya. Ya, sahih. Tapi sekarang gimana keadaan mereka? Masih seperti cerai? Karena tidak kabur pastinya.
Ya no comment. Oh ya, qadarullah. Anak sudah ada mereka. Ya, kan nggak bisa komentar. Untuk situnya nggak bisa komentar. Untuk yang tadi aja, alhamdulillah ya. Alhamdulillah atas kenikmatan Allah berikan pada antum. Terus yang mengkritik jangan terlalu fanatik itu gimana sekarang? Kakak ipar itu kakaknya. Oh, baik. Ala kulli hal, jazakallah khair. Ada lagi? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Masya Allah ya. Ini amat keteguhan ya, berarti di situ ya. Jazakallah khair. Ini ada sedikit dari Ana. Fadhal, antum ambil aja. Antum mau ambil ini dari Ana atau ambil speakernya aja? Fadhal. Wa antum jazakallah khair. Satu lagi ikhwan. Fadhal. Satu lagi. Selain beliau. Satu lagi, jangan malu-malu. Ayo, ana yakin ada. Ayo, fadhal. Ta'al. Dia ada di belakang udah. Ya, fadhal. Tafadhal, Pak. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke berubah ini. Kameranya berubah gitu. Kameranya berubah. Enggak, tadi dia bergerak sendiri dia. Muter sendiri. Tafadhal Syekh, tafadhal. Nama saya Kuatno. Tadi nanya sama saya. Kuatno. Ya. Saya dari Kantor. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Jadi pada waktu itu mungkin tahun yang lalu saya itu merasa ada goncangan hati, artinya tertimpa suatu masalah yang membuat saya itu gelisah, bingung harus kepada siapa mengadu, kepada Allah, tapi saya tidak tahu arahnya, artinya dari memilih. Akhirnya saya merasa menemui umat yang menurut saya mungkin bisa ditanya mengenai agama atau menuntut gitu ya. Akhirnya saya cari-cari, alhamdulillah dan umum. Pada waktu itu saya sangat merasa bersyukur sekali. Dari situ saya bertanya, saya diajarkan dari cara berwudu. Masya Allah. Mungkin sesuatu yang mungkin benar. Akhirnya saya jalankan. Alhamdulillah saya membuat saya sangat senang. Terus saya diajarkan lagi untuk lebih dalam lagi, diajarkan untuk masalah zikir pagi dan sore, dan alhamdulillah sudah saya laksanakan. Saya sangat bersyukur sekali, banyak perubahan. Alhamdulillah. Saya menjalankan suatu waktu dan melakukan zikir sore. Tabarakallah. Alhamdulillah. Semoga Allah istiqamahkan antum. Saya pokoknya bingung kalau keadaan bagaimana, tapi saya sangat bersyukur sekali karena saya menemukan yang teman yang bisa membimbing hal-hal yang bagus. Sabatakallah. Semoga Allah meneguhkan antum dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala rezekikan antum husnul khatimah dan dipermudah menuju jannah biidznillah Ta'ala. Jazakallah khair, Pak.
Fadhal, afwan. Ana ada sedikit kisah kenikmatan yang Allah berikan ke ana sedikit. Bukan sedikit, tentu banyak nikmatnya dan ana tidak begitu bersyukur ternyata memang. Tapi boleh ana ceritakan, ini cerita yang hanya ibu ana yang tahu, ya. Hanya ibu ana yang tahu. Bahkan istri ana belum tahu ya. Mungkin enggak tahu. Mungkin kalau nonton ini mungkin tahu, insyaallah. Jadi ana ada headset. Ya, ana kalau pakai headset tuh headsetnya yang sekalian yang harganya ratusan ribu, ikhwan. Kalau beli yang 55.000 itu kan sekali pakai itu udah kresek-kresek. Jadi ana pakai yang 200-an, 300-an, 400-an. Ayolah lebih enak yang itu. Nah, suatu ketika, suatu pagi gitu, atau pagi atau sore atau malam, ana ke Kalibata ke rumah orang tua ana. Dan biasa orang tua ana kan pakai ada HP. Maksudnya ibu ana ini kan agak enggak seperti kita yang memang gampang main HP ya. Cuma nonton YouTube doang dan ngetik pun lama gitu. Ana menawarkan ini coba pakai headset ini gitu. Kan biasanya pakai headset yang harganya segituan gitu, yang cepat rusak dan enggak ada stereonya sama sekali dan kadang sakit di telinga. Pakai ini headset. Coba. Nah, dicoba kan, terus ana tawarkan daripada lihat dokumentasi orang nanam pohon, yang biasanya sekarang kan lagi tren kayak gitu tuh. Kemudian dengerin Al-Quran deh coba. Memang ibu ana juga suka dengan Al-Quran. Coba pilihkan surat Yasin dan pilihkan yang Syekh Sudes. Syekh Sudes. Nah, kemudian anda dengerin. Ya, dengerin sambil anak kemudian dah lanjut main HP. 5 menit kemudian ibu ana melepas headsetnya dan menyerahkan headsetnya ke anak. Dan anak kemudian kaget, kok udah selesai. Pas anak tengok, ibu ana berlinang air mata, penuh dengan air mata. Dengan waktu sekejap itu loh. Baru surat Yasin kan 1 halaman, belum sampai 1 halaman gitu. Langsung berlinang air. Loh, kan baru sebentar, Bu. Enggak tahan karena apa? Karena pertama ya ini Al-Quran pertama. Karena ibu ana alhamdulillah cinta sama Al-Quran. Kedua, karena dengar suara Syekh Sudes itu ibu ana selalu enggak tahan, karena itu suara Syekh Sudes khas dari zaman bahaya gitu kan udah. Syekh Hudzaifi, Syekh Sudes, gitu apa Syekh Sudes khas banget gitu. Sampai ketika umrah dengar Alhamdulillahirabbil alamin itu ibu ana langsung bergetar nangis itu, karena apa ya, enggak bisa dikisahkan lah orang yang sudah biasa mendengar di rumah suara tersebut kemudian tiba-tiba real ada di hadapannya nih di masjid yang syekh tersebut ngaji gitu loh, dengerin, nah itu rasanya itu beda gitu. Nah, ana langsung masuk ke kalbu ana ide yang apa ya, ana ya udah insyaallah dibeliin. Tahu nggak ikhwan, waktu itu ana punya uang berapa? Ana nggak punya uang, paling puluhan ribu doang ana punya. Beneran, ana nggak punya uang. Ini baru terjadi mungkin sebulan 2 bulan lalu kali. Ana nggak punya uang. Uang pribadi ana nggak punya. Uang dakwah bukan uang ana. Uang pribadi ana nggak punya. Ya insyaallah dibeliin dah nanti dah. Itu dibeliin, ana ngomong gitu, nggak punya uang. Dan ana percaya Allah akan memberi ana rezeki. Tapi ana nggak punya uang gitu loh. Ana sampai mikir muter-muter jual apa ya, apa jual baju, jual apa ya buat supaya dapat uang seharga 250 untuk memberikan untuk ibu ana. Dan alhamdulillah 2 hari kemudian ana berhasil biiznillah taala membelikan itu untuk ibu ana. Headset yang stereo bagus, karena suaranya itu pasti beda ya kawan. Suaranya ya berpengaruh lah suaranya lah gitu ke khusyuan. Alhamdulillah. Itu satu nikmat yang kemudian anak kan alhamdulillah Allah jadikan anak pedagang, dagang, dan anak kadang setiap hari cek rekening lewat m-banking atau per 3 hari, per 4 hari, per berapa hari. Di sekitar 3 hari setelah itu, setelah anak ke rumah ibu anak itu, anak kan ngecek buat pembukuan ya.
ana cek rekening, teliti kok saldonya lebih besar daripada yang ana hitung di pembukuannya. Ana cek lagi, ana cari-cari, ada sekitar 2 transferan yang nominal transfernya itu nggak ada yang cocok sama pembelian dari siapapun di waktu-waktu itu. Ini ada 2 nih, satu dari fulan, satu dari fulan. Satu dari fulan ini ana tahu. Satu dari fulannya ini ana tahu. Beliau orang yang baik, sangat baik sama ana, dan ana nggak pernah minta. Dan satunya lagi fulan, kayak gitu. Intinya kemudian ana klarifikasi, dan tahu nggak ya kawan? Itu ternyata telah dikirim beberapa waktu sejenak sebelum ana menawarkan ke ibu ana akan belikan 250.000, yang harganya 250.000 insyaallah, Bu. Dan itu ana merasa nggak punya uang. Ternyata di rekening ana sudah Allah sediakan berapa coba? 2.500.000 totalnya. 10 kali lipat Allah sudah beri sebelum ana belikan untuk ibu ana. Faham nggak maksud? Udah ada, dan ana nggak sadar. Ana nggak sadar kalau di rekening ana ada uang buat ana, khusus buat ana, bukan buat dakwah, buat pribadi ana. Orang ngasih benar-benar 2,5 juta totalnya buat ana doang. Itu tepat sebelum ana ngirim ini apa waktu ngirim ini sebelum ana nawarin ke ibu ana 250.000, apa headset 250.000. Artinya Allah telah merezekikan ana lebih dulu sebelum ana beramal. Dan dia nggak maksudkan apa-apa, cuman ibrahnya ikhwan, wallahi kadang-kadang kita udah niatkan beramal, dan ganjarannya itu udah Allah sediakan. Mungkin antum nggak sadar. Ini yang ana sadari, dan mungkin ada beberapa kasus lain di ana dan juga di antum, ikhwan. Dan itu ketika antum menyadari itu nikmat dari Allah Taala, yang kadang kita baru sadar setelah kapan baru, oh ya masya Allah. Dan ini satu cerita kisah dari banyak kisah yang antum juga pasti memiliki, mungkin lebih baik daripada itu. Tapi ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak yang bisa diceritakan, tapi cukup itu aja. Kalau kapan antum masing-masing ngumpul, ya, ceritakan nikmat-nikmat dari Allah untuk antum sebagai tazkiyatun nufus, bukan sebagai ladang untuk hasad. Insyaallah berkah, insyaallah akan tenang hidup antum, ya gitu. Ini pertanyaan baca nggak nih kira-kira nih? Udah malam loh ini. Hah? Apa kita pending buat pertemuan depan? Pertemuan depan 2 bulan lagi. Dibaca aja ya. Yang ada kepentingan atau kewajiban boleh keluar, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Ustaz, keluarga dan juga kita kaum muslimin. Amin insyaallah. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana jika keluarga tidak setuju dengan pasangan yang semanhaj? Jika sudah ada yang datang namun keluarga keberatan dengan manhaj salaf, bagaimana menyikapi ini Ustaz? Qadarullah keluarga saya belum bermanhaj salaf, semoga Allah beri hidayah sudah kepada keluarga. Mohon saya jawabannya. Jawabannya tetap terima kalau memang ini ikhwan atau akhwat. Yang barusan di sini ikhwan atau akhwat? Ikhwan. Tapi ini dia bilang jika sudah ada yang datang, masa ikhwan didatangi akhwat? Kayaknya akhwat. Tulisannya sih tulisan ikhwan, namun nafasnya nafas akhwat, ini kayaknya akhwat ini. Apa namanya? Bukan nafas ini, maksudnya stylenya apa ya? Curhatan akhwat ini biasanya. Sudah ada yang datang. Karena kejadiannya biasanya nggak gitu. Ikhwan ada akhwat datang melamar. Benar ya, ada akhwat ya? Iya. Karena kalau ikhwan nunggu akhwat datang melamar, itu bentar lagi kiamat itu kayaknya. Jadi terima kalau memang anti merasa ini insyaallah saleh, semanhaj. Keluarga nggak setuju. Ketidaksetujuan keluarga ini bukan dari dasar syar'i. Ya, jadi timbangannya adalah lebih ke syar'inya. Ya, walinya itu bapaknya misalnya nggak ridho, tapi ya udah akad aja nggak apa-apa. Ya udah terusin. Urusan nanti bagaimana ke depannya. Kalau antum ini ikut dengan hadis, ikut dengan hadis Nabi SAW, terimalah ya yang datang, dia zahirnya orang baik, udah terima. Insyaallah berkah. Adapun nanti ke depannya, insyaallah Allah akan menjadikan keluarga anti ridha, dan semoga Allah jadikan keluarga anti ridha dengan pria yang datang ini. Biiznillah taala.
Dan Anda yakin itu insya Allah. Ya, jadi terima, kecuali kalau memang sudah tidak mungkin, keluarga bukan keberatan lagi, menolak, maka ya nggak bisa apa-apa udah kayak gini, karena kan walinya tergantung juga walinya. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita pakai hukum syar'i, misal pemerintahan, boleh bagi akhwat ini, kalau ikhwan ini soleh baik dan walinya akhwat ini nggak terima karena manhajnya, boleh akhwat ini mengajukan ke KUA. Sebenarnya begitu boleh, untuk mencarikan wali boleh, karena uzurnya tidak syar'i, uzur penolakannya tidak syar'i, gitu ya. Tapi jangan lakukan itu di negeri ini, karena apa? Fitnahnya lebih besar nanti jadinya, kesian. Tahunya gimana orang tua bisa tahu semangat sebenarnya. Kalau melihat tadi orang tua itu bisa tahu kalau calonnya itu semangat, sedangkan manfaat saja ya. Enggak, maksudnya ini kan mungkin akhwat ini kan ke salaf, kemudian ikhwannya kan kelihatan cingkrangan, jenggotan gitu, maksudnya mungkin bapaknya enggak gitu, bapaknya punya antipati dan sensi terhadap orang-orang semisal antum. Ya. Iya, biasanya gitu. Ya. Atau ada hal lain dari kalimatnya, penampilannya biasanya. Karena sebagian dari bapak-bapak dihembuskan oleh istrinya. Jangan nama itu tuh, jenggotan ustadz lagi. Pasti nanti kalau anak kita dibiniin sama dia, ntar bakal nambah dia. Nah gitu, biasanya gitu. Dihembuskan. Ustadz tuh biasanya gitu tuh. Kalau yang jenggotnya panjang, jangan. Cari yang lain aja. Iya, kadang-kadang ibu-ibu kayak gitu. Bismillah. Insya Allah bukan ibu-ibu yang di sini, ya. Ibu-ibu yang di sini soal pro semua, insya Allah. Aminin. Semangat bapak-bapak. Udah nggak sadar jam 8, semangat dengar kayak gini. Semoga Allah senantiasa menjaga ustadz, keluarga ustadz, dan memberkahi ilmu yang berikan kepada kaum muslimin. Barakallahu fiik. Amin. Ustadz, bila seorang muslim pernah berzina, lalu dia suatu ketika bertaubat dan berhijrah menuju jalan Allah, dan dia belum pernah menerima hukuman atas dosa zina yang pernah dia lakukan di dunia, apakah nanti di akhirat dia akan mendapatkan hukuman tersebut atau tidak? Jangan putus asa. Allah menerima taubat Anda. Allah menerima taubatnya, insyaallah, bismillah. Kalau betul-betul bertaubat, walaupun tidak pernah kena hukuman duniawi, dan mungkin ini adalah rahmat Allah buat dia, diberi kesempatan taubat, tapi dengan syarat nyesel, tidak akan mengulangi lagi, berjanji gitu. Ya, begitu. Dan ini laki-laki yang melakukan ini tidak diwajibkan dia untuk menikahinya. Enggak dituntut dalam syar'i, enggak diwajibkan. Yang menuntut itu cuman keluarga dari korban, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga ustaz, keluarga dan umat muslimin seluruhnya. Amin. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas doa. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menasihati saudara sesama muslim yang masih meninggalkan salat wajib, sedang ia mengetahui itu dosa besar? Apakah perbuatan tersebut bisa mengeluarkan dia dari keislamannya? Iya, jika dia tidak pernah salat wajib sama sekali, maka dia bukan orang muslim. Dan hendaknya orang yang mengetahuinya keadaan dia tidak pernah sholat sama sekali, ketika dia mati tidak mensolatinya. Ketika dia mati tidak mensolatinya. Jadi coba nasihati, kalau saudara sama muslim berarti kan mungkin tetangga, cukup antum ajak saja, jangan berlebihan dalam menasihati, karena yang simple kadang-kadang itu yang lebih bermakna buat dia. Dan nasihatilah usahakan nasihati ketika dia lagi kesulitan, sakit, kesulitan ekonomi, butuh bantuan, nasihati dengan baik, dengan cara yang baik. Lagi sakit, misal berbaring, masya Allah, iya, ziarahi, walaupun nggak pernah sholat, ziarahi, nasihati, mas, masya Allah, ya ini waktunya mas, jangan diem, ini waktunya mas, terus diem, itu dikira mau mati nanti. Maksudnya ini waktunya, mungkin Allah sayang sama mas, coba sekarang yuk kita mulai sholat. Itu insya Allah rata-rata nggak bakal nolak. Ya mungkin ini salah saya, mungkin gitu. Dengan bahasa yang baik ya. Ini sudah saya prediksi mas kayak gini emang. Ujung-ujungnya pasti kayak gini. Orang yang jarang sholat kayak gini emang. itu bukan nasihatin ya. Ustadz, dalam penyaluran fidyah, apakah kita harus memberitahu penerima bahwa itu adalah makanan fidyah, atau kasih saja tanpa menyebutkan? Kasih saja tanpa menyebutkannya, karena fidyah ini adalah hak. Pertama, ini adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala atas hutang kita kepada Allah, gitu kan? Maka Allah sudah tahu, sudah selesai.
dan niatan udah cukup. Ya, mungkin bahkan kadang-kadang kalau kita beritahu, kadang-kadang gengsi dia. Wah, makanan fidyah. Wah, berarti nggak mau disedekah dari sampean. Saya nggak mau nerima makan fidyah. Wah, ini kalau ada yang ini sombong dia. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak makan itu, tapi hati itu nggak enak kok. Dikasih makan fidyah ya, gitu. Pas fidyah aja ngasih ke saya. Kira sedekah nggak pernah ke saya. Nah, yang kayak gitu. Itu memang urusan dia sih, tapi sebaiknya kalau memang tahu orang itu khawatir nggak enak, tersinggung atau gimana, udah kasih aja. Udah nih Bu, udah cukup. Kalau saya bilang, udah nih Bu, sedekah dari saya. Enggak, ini bukan sedekah, ini fidyah. Ngomong aja, ini buat Ibu, gitu. Nah, seperti itu aja cukup. Allah Maha tahu. Masya Allah. Afwan, pertanyaan penting. Masya Allah. Ini risalah. Ar-risalah. Masya Allah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan buat antum, keluarga antum dan seluruh kaum muslimin. Amin. Jazakallah khair. Bentar. Ini kok anak kerasa dejavu ya? Kok rata-rata pertanyaan kok awalnya kayak gini semua ya? Apakah ada format tertentu apa gimana nih? Bener nih. Udah 1, 2, 3, 4 pertanyaan sama semua. Semoga Allah melimpahkan rahmat karunia kepada Ustaz dan sama. Jazakallah, Masya Allah, ini adab yang luar biasa nih. Iya, seragam, Masya Allah. Atau orang yang sama tapi tulisan beda. Jazakillah khairan. Afan Ustaz, ana izin bertanya. Alhamdulillah ana sudah lama mengenal kajian salaf dan terkadang ana suka membagikan materi kajian dan jadwal kajian kepada teman-teman ana, dan alhamdulillah sebagian dari teman ana ada yang ikut datang kajian dan ana pun terkadang menasihati mereka. Tetapi Ustaz, terkadang ana masih melakukan maksiat, terlebih jika ada dalam kesendirian dan selalu sulit rasanya Ustaz ana menahan godaan untuk tidak bermaksiat dikala sendiri, terlebih hati yang juga sulit untuk ikhlas dalam beribadah. Meskipun ana berusaha dan selalu meminta pada Allah untuk diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Pertanyaannya Ustaz, apakah ana termasuk orang yang munafik? Ana nanya balik, siapa di antara kita yang enggak begitu? Antum bertanya kepada orang yang punya nasib sama kayak antum. Semua dari kita kayak gitu. Zahirnya kayak gini, Masya Allah. Pakai songkok, pakai peci, baju koko, baju ini, baju itu. Siapa di antara kita yang berani menjamin dalam kesendirian kita selamat? Siapa? Anda nggak yakin? Antum semua. Dan diri Anda, apalagi diri Anda. Antum bertanya permasalahan yang sebenarnya itu muskilah Anda dan juga semua dari kita. Maka ayo kita mari semua nasihatin diri kita, semuanya dari kita menasihati diri masing-masing. Bahwasanya innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak tersembunyi darinya apapun. Sesuatu di langit, di bumi, malam siang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama aja bagi Allah. Kalian mau menyiarkan, mengeraskan suara kalian, atau kalian menyembunyikannya, atau kalian bersembunyi di malam hari, dan atau kalian terang-terangan di siang hari, sama bagi Allah. Dari segi Allah mengetahui semua itu. Ini nasihatnya. Kemudian yang mengerikan ikhwan, di hari akhir nanti kata Nabi SAW, ada orang membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, namun hangus pahala itu karena apa? Karena dia adalah orang yang paling berani dalam dalam intihak hurmatillah, yaitu menebang keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini yang mengerikan. Jadi kasus atau permasalahan yang ada pada antum adalah permasalahan kemajmuan kita semua secara individual. Walaupun sehabis ana bermaksiat, alhamdulillah ana kembali bertobat, alhamdulillah. Oke, Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin, menyukai orang-orang yang tawabin, rajin bertaubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Turutkanlah setelah melakukan maksiat, melakukan kebaikan, maka dihapus itu maksiat insyaallah. Lalu maksiat kembali dan bertobat. Iya. Hatta kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam sehari kalau antum melakukan 700 kali maksiat yang sama dalam sehari, taubat setelah melakukan maksiat itu. Tapi taubat yang benar. Walaupun 700 kali. Ini mubalaghah dari beliau, yaitu hiperbola ya. Karena susah untuk 700 kali maksiat yang sama dalam sehari, itu susah ya. Ya mungkin bisa kalau di zaman media sosial bisa ya. Tapi kalau antum seperti itu, taubat lagi, walaupun sehari bisa 700 kali.
Taubat lagi, istighfar terus sampai bersih. Apakah saya termasuk orang yang munafik, Ustaz? Semoga tidak, namun khawatirlah iya. Semoga tidak, namun khawatirlah iya. Itu juga antum juga semuanya. Jangan pernah merasa aman dari kemunafikan. Orang yang munafik justru orang yang merasa bersih dari kemunafikan. Karena orang yang beriman adalah orang yang khawatir akan kemunafikan ada pada dirinya. Dan bagaimana caranya untuk ikhlas dan jujur pada Allah dalam taubat kita? Caranya antum kalau misalnya taubat istighfar sir sendiri. Sebagaimana antum maksiat malu, maka istighfar lakukan sendiri, tidak ketahuan orang, hanya antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang tapi Masya Allah, bagus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, Ustaz, apakah seorang akhwat lebih baik sholat tarawih di masjid berjamaah atau lebih baik sholat tarawih di rumah? Kalau sholat fardu aja afdolnya adalah di rumah, maka bagaimana dengan sholat sunnah? Tetapi tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.